Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Mercu Buana. Kita bertemu lagi di pertemuan asinkronus, pertemuan 14 dengan materi pajak tangguhan ya, teman-teman. Setelah sebelumnya kita membahas semua akun-akun di neraca, laba rugi, pendapatan biaya, sampai kemarin ke masalah koreksi fiskal ya. Terakhir kita membahas masalah pajak tangguhan ya. Pajak tangguhan ini sebenarnya kalau ngomongin di perpajakan ya di pajaknya nggak berdampak sih ya karena tetap akan dikoreksi. Cuman pajak tangguhan ini muncul memang di standar akuntansi perpajakan yang harus disajikan, disajikan oleh penyusun laporan keuangan ya teman-teman oleh entitas. Eh, Akuntansi pajak tanggungan adalah pencatatan transaksi perusahaan yang berkaitan dengan kewajiban pajaknya yang dapat ditunda sampai periode atau waktu yang diperoleh ya, yang diperbolehkan. Hal ini disebabkan karena perbedaan temporer atau beda waktu pengakuan, penghasilan ataupun biaya antara akuntan komersial dengan peraturan perpajakan yang berlaku ya. Sebenarnya penundaan itu bukan berarti kita harus bayar pajak sekarang terus misalnya ditunda. Enggak seringkas itu sih sebenarnya ya. Jadi penundaan bayar pajak itu, penangguhan bayar pajaknya itu karena ada memang misalnya pengakuan pendapatannya itu di akuntansi boleh gitu ya, tapi di pajak nggak boleh. Jadinya karena misalnya ada pengakuan pendapatan atau biaya yang ditunda ya, maka pajaknya pun jadinya berkurang ataupun bisa jadi pajaknya justru bertambah gitu ya, tergantung apa yang dikoreksi, apa yang ditunda tersebut ya. PSAK 46 yang sekarang saat ini ya di tahun 2024 ini udah berubah jadi PSAK 212 ya teman-teman ya. Membahas masalah pajak ini dan pajak tangguhan ya. Satu-satunya pajak yang dibahas di standar akuntansi memang pajak ini dan pajak tangguhan ya teman-teman. Bukan hanya di standar akuntansi Indonesia aja, tapi di IFRS atau IAS juga sama teman-teman ya. Hanya pajak ini dan pajak tangguhan ya. Hanya pajak perusahaan aja. Jadi withholding tax, PPh Potput, PPN itu nggak ada di standar akuntansi perpajakan teman-teman ya. Di SAK 212 maupun PSAK 46 yang dulu ya di situ dibahas masalah pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dari bagaimana cara pajak ini dan pajak tanggungan itu muncul ya. Karena di standar akuntansinya ada, maka kalau kita lihat di laporan laba rugi, di laporan keuangan yang audited teman-teman, itu ada namanya di catatan atas laporan keuangannya itu detail bagaimana cara ngitung pajak ini dan pajak tangguhannya ya teman-teman ya. eh di pajak ini yang berhubungan dengan pajak tangguhan, kenapa? Karena berbeda perbedaan tersebut ya. Nah, di PSAK 46 ini di dalamnya berisi tentang laba akuntansi, laba fiskal ya, aset pajak tangguhan, liabilitas pajak tangguhan, beban pajak, pajak ini, pajak tangguhan, dasar pengenaan pajak tangguhan di mana, perbedaan tempornya seperti apa ya. Di situ dibahas di SAK 212 ya. Dan makanya laporan keuangan juga itu di state teman-teman ya, di CLK-nya dijelaskan detailnya seperti apa ya. Kalau kita lihat di slide ya teman-teman ya, kenapa sih ada rekonsiliasi, kenapa sih ada muncul pajak tangguhan ya? Karena ada perbedaan koreksi fiskal positif ataupun negatif dari laba akuntansi ke laba fiskal yang juga berdampak pada pajak penghasilan ya teman-teman ya. Kalau koreksinya positif, pajak penghasilannya akan positif, akan nambah ya. Kalau koreksinya negatif, pajak masanya juga akan berkurang ya teman-teman. Itu juga sama teman-teman akan berdampak nih. Kita lihat slide di sini ya teman-teman ya. Jadi di rekonsiliasi fiskal di dalamnya itu ada beda waktu dan beda tetap teman-teman ya. Kalau beda waktu itu akan berdampak kepada apa pajak kini ya ke CIT. CIT itu pajak kini ya teman-teman ya, current income tax. Sedangkan untuk yang beda waktu ya di rekonsiliasi itu akan berdampak kepada pajak tangguhan ya teman-teman ya, deferred income tax, deferred tax liability maupun deferred tax liabilitas teman-teman ya, deferred tax aset atau deferred tax liabilitas ya teman-teman. Kemudian kalau yang beda tetap ya tentu saja namanya beda tetap kan namanya juga beda tetap, berarti benar-benar nggak boleh dibiayakan ya. Di komersial boleh, di fiskal nggak boleh, berarti benar-benar harus dikeluarkan gitu ya, baik pasal sehubungan dengan pasal 4 ayat 2, pasal 4 ayat 3, pasal 9, biaya-biaya pendapatan yang berhubungan dengan dijelaskan di pasal-pasal ini ya harus dikeluarkan, harus dikoreksi gitu ya. Kapanpun ya. Tapi kalau yang beda waktu ya misalnya di pasal 9 ayat 2, pasal 11, pasal 11A ataupun juklak-juklak lainnya ya kalau jenisnya beda waktu itu kan sebenarnya secara harfiahnya sebenarnya boleh ya teman-teman ya, boleh dibiayakan. Yang nggak boleh itu karena waktunya aja nggak tepat.
Artinya karena waktunya nggak tepat, misalnya tahun ini dikoreksi positif, tahun depannya itu harusnya koreksi negatif. Atau tahun mendatangnya koreksinya negatif. Kalau tahun ininya koreksi negatif, tahun depannya koreksinya positif. Jadi at the time-nya harusnya nol ya. Nol itu artinya boleh sebenarnya kan gitu. Boleh dibiayakan tuh biaya tersebut gitu ya. Tapi karena waktunya nggak boleh aja, waktunya yang salah misalnya matching cost dengan matching cost antara biaya dan pendapatan yang nggak sesuai misalnya, ya itu akan digeser aja istilahnya. Makanya belajar bahasanya ditangguhkan. Ya, yang masuk ke beda waktu ya, apa aja transaksi yang masuk ke beda waktu dan harus dikoreksi karena beda waktu? Pertama, dan dana cadangan, teman-teman. Namanya juga dana cadangan ya, teman-teman ya. Dana cadangan itu kan berarti eh, baru dicadangkan ya, teman-teman ya, belum direalisasi, belum dibiayakan, belum dimanfaatkan ya, baru dicadangkan aja. Makanya pada saat perusahaan mengakui biaya dana cadangan, yaitu harus dikoreksi secara pajak ya, meskipun di laporan keuangannya dibiayakan, di pajak itu nggak boleh. Kenapa? Karena dikoreksi nantinya ya setelah misalnya memang udah realisasi baru boleh dibiayakan ya. Selisih masa manfaat biaya ya itu juga sama ya karena beda masa manfaatnya misalnya di penyusutan gitu ya. Terus accrual revenue juga sama. Kalau tadi dana cadangan misalnya biaya, accrual revenue itu pendapatan teman-teman ya. Pendapatan itu di pajak di komersial boleh itu misalnya di PSK 72 ya. Boleh kita mengakui pendapatan gitu ya padahal belum realisasi, belum ada tagihan, belum ada kerjaan, belum ada penyerahan gitu ya. Nah, secara komersial boleh, secara pajak nggak boleh, teman-teman, karena belum realisasi. Nanti setelah realisasi baru akan dibiaya, akan diakuin pendapatannya, gitu ya, teman-teman. Jadi beda koreksinya itu bukan karena beda tetap, bukan karena nggak boleh, tapi waktunya aja yang salah, intinya gitu. Dan pengakuan-pengakuan lainnya ya. Dalam pajak tangguhan yang ada di laporan keuangan itu ada 4 jenis teman-teman ya. Yang masuk ke laba rugi 2, masuk neraca 2. Yang masuk ke laba rugi ada beban pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan. Yang masuk ke neraca ada aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan teman-teman ya. Jadi itu semua dua-dua berpasangan teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan jurnal, melakukan posting jurnal ya, satu sisi dimasuk ke laba rugi, satu sisi masuknya ke neraca teman-teman ya, dan itu harus sama ya, harus sesuai lawannya temennya gitu ya. Kemudian eh nah, kalau koreksinya negatif ya teman-teman ya, ini misalnya tahun ini kita koreksi negatif kan, kalau tahun ini koreksi negatif berarti tahun depan koreksi positif dong, karena negatif dan positif hasilnya nol kan gitu ya. Kalau tahun ini koreksi negatif, berarti tahun ini kita akan melakukan jurnal berupa beban pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan. Nanti tahun depannya kita akan melakukan jurnal kebalik ya, aset pajak tangguhan karena koreksinya positif, aset pajak tangguhan dengan manfaat pajak tangguhan teman-teman ya. Jadi nggak sama lagi tuh jurnalnya ya, nama cowoknya atau akunnya berbeda karena tergantung dari koreksinya negatif atau positif teman-teman ya. Pajak tangguhan dalam standar akuntansi tadi PSAK 46, ISAK 212 ya. Pengakuannya beda waktu karena beda waktu karena beda waktu ya. Alasan diakuinya karena beda waktu atau tax loss, kompensasi rugi fiskal teman-teman juga bisa ya. Terus pengukurannya sesuai ketentuan perpajakan, penyajiannya di balance sheet, di PL ya, di laba rugi, ada juga di catatan laporan keuangan. Ya, diungkapkan di catatan laporan keuangannya teman-teman ya, dijelaskan cara ngitungnya gimana, berbedanya karena apa gitu ya. Kalaupun misalnya salah karena apa ya, waktunya berbeda kenapa gitu ya. Apakah misalnya masa manfaatnya berbeda antara komersial dan fiskal misalnya gitu ya, atau kalau misalnya realisasinya berbeda itu diungkapkan di catatan atas laporan keuangan dalam hitungan-hitungan cara ngitung pajak tangguhan teman-teman ya. Ini ya, dalam pajak tangguhan itu dasarnya dua, karena tadi karena koreksi pendapatan dan beban karena beda waktu. Yang kedua ada karena kompensasi rugi fiskal ya teman-teman ya. Kalau kita rugi fiskal pun kita bisa teman-teman ya harus menghitung pajak tangguhannya berapa, karena rugi fiskal itu bisa digunakan untuk mengurangi pajak pajak penghasilan kita di tahun mendatang teman-teman ya, di masa mendatang. Harusnya misalnya tahun mendatang kita punya berdasarkan laba fiskal itu kita misalnya 1 miliar. Nah, kalau misalnya dikenakan tarif 22% PPh badan kan berarti kita akan bayar 220 juta kan gitu.
tapi ternyata kita punya kompensasi rugi fiskal 500 juta, maka tahun depan kita kan nggak bayar. Si 220 jutanya nggak bayar ya teman-teman. Kenapa? Karena kita masih punya kompensasi rugi fiskal. Gitu ya. Atau misalnya kita bayarnya dari misalnya karena kita labanya 1 miliar, kompensasi rugi fiskalnya misalnya di 1,5 miliar, maka kita nggak bayar. Tapi kalau misalnya kompensasi 1 miliar, rugi fiskalnya 150 juta, maka yang akan kita bayar bukan dari 1 miliar, tapi 1 miliar dikurangi 550 juta sama dengan 450, baru dikali dengan tarif. Jadi lebih kecil gitu ya. Kenapa? Karena si 550 jutanya bisa dikompensasi dari rugi fiskal tahun sebelumnya yang berlaku 5 tahun gitu ya. Itu teman-teman materi terakhir kita di mata kuliah akuntansi perpajakan di tentang pajak tangguhan. Balik lagi, pajak tangguhan ini sebenarnya fungsinya memang bukan untuk pajak, tapi fungsinya untuk apa laporan keuangan komersial ya, di mana memang informasi pajak tanggungan ini penting ya bagi pengguna laporan keuangan bagaimana di tahun mendatang apakah perusahaan punya probabilitas pajak yang bisa ditangguhkan atau enggak. Ya, karena itu juga berdampak terhadap ekuitas perusahaan ya. Terima kasih teman-teman, sehat-sehat semua. Sampai ketemu lagi di mata kuliah selanjutnya. Selamat sore, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.